Lagi, oke. Guru semuanya, teman-teman guru, teman-teman pendidik. Jumat Berkah ini sebuah apa ya? Sebuah perubahan ini di acara Jumat Berkah. Di acara Jumat Berkah, kembali lagi Putra Sepenti Channel akan meliput jalannya kondisi dan situasi putra putri SMP Negeri 3 Cukubang. Mohon izin Bapak Polisi, saya selaku peliput gambar YouTube Light, izin Pak Polisi saya meliput jalannya kondisi dan situasi masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, saya live untuk Putra Putri Sepenti Channel ya sayang. Ini sebuah ustadz dari Kapolsek ya Ciawi Gebang. Saya selaku peliput atau penyoting untuk melaporkan jalannya kondisi dan situasi Jumat Berkah. Ya, kita saksikan. Saya meliput ya. Kalau dilanggar ada sanksinya, kalaupun dilaksanakan itu memang sudah kewajibannya. Oh, video. Itu sebelumnya tentang aturan tata tertib yang ada di sekolah. Mohon didengarkan ya, Dea. Mohon maaf. Sama-sama berpanas-panasan karena tadi sesuai dengan ucapan Bapak Kanit Bimas II yaitu kita sehat, mengenyam vitamin D. Berlanjut kepada hukum yang ada di negara kita. Di kita ada berbagai macam hukum, Pak. Dek, Bu. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada perubahan atas hukum tersebut. Intinya semua hukum yang ada di Indonesia ini intinya untuk menunjang kesinambungan pembangunan negara kita. Makanya setiap warga negara hukum wajib hukumnya untuk mentaati undang-undang atau hukum yang telah diundangkan oleh pemerintah. Itu tentang hukum. Makanya perhatikan. Kenapa? Ilmu itu luas ya. Di Indonesia ini banyak yang melanggar hukum. Ya karena itu Pak Guru. Karena belum ada yang sadar. Terus untuk sosialisasi hukum yang dibentuk, yang dibuat, yang digodok oleh DPRD, yang disahkan oleh Presiden, itu belum sepenuhnya mengenai full ke masyarakat bawah. Seperti perubahan Undang-Undang Nomor 12 menjadi Undang-Undang Nomor 14, seperti tentang perlindungan perempuan dan anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2022 dirubah ke 2024. Itu belum mengenai, ada beberapa faktor yang tidak yang tidak bisa menjangkau tentang hukum-hukum tersebut. Karena apa? Faktor manusianya, faktor orang yang menggodok hukum tersebut, faktor ketidakingintahuan masyarakat kita tentang hukum. Tahu-taunya Pak, saya ditilang. Nah ini berkaitan dengan anak sekolah. Mohon izin Pak. Ya. Pengalaman tadi pagi Bapak menuju ke sini sebelum datang ke Polsek Ciawi. Begitu lewat lampu merah Ciporang, Bapak mengikuti anak SMP yang pakai baju pramuka. Dia dari pertama di depan kendaraan Bapak itu pasang sen kanan terus. Pak Kepala. Kirain Bapak itu mau belok ke kanan. Makanya Bapak pelan-pelan. Saya pelan-pelan nih, pelan terus. Ternyata sampai Olecet, sampai perempatan Olecet dia masih pasang sen kanan. Ini anak mau kemana? Tahu-taunya belok kiri ke Ciawi, kayaknya siswa penerbangan kayaknya, siswa SMK penerbangan atau Patriot. Ternyata sen itu masih dipasang. Nah, kenapa anak itu bisa seperti itu? Itu telahan kami khususnya Bimas. Hemat Bapak dalam pikiran Bapak mungkin karena anak itu terburu-buru dalam berkendaraan, memang posisinya ngebut. Kedua, apakah dia lupa atau dia melamun karena putus cinta? Ya. Ini anak kenapa sennya pasang kanan terus diklaksonin beberapa kali tidit. Maksud Bapak ingin memperingati, ingin memberitahu. Tapi dia bablas terus. Nah, itu salah satunya. Salah satu dari tema kita. Sadarnya hukum berlalu lintas. Apalagi notabene-nya adik-adik sekalian,
yang mana Bapak mau tanya, apakah semua anak sekolah apa siswa di sini semua berkendaraan, bisa berkendaraan? Bisa naik motor? Apakah bawa kendaraan ke sekolah? Bawa. Nah, itu. Itu salah satunya permasalahan hukum yang ada di kita. Ada yang bawa, ada yang tidak. Itu, ya. Karena di kita ada istilah hukum dilihat dari sisi kebijaksanaan. Semua orang punya. Secara telaahan, kita, itu belum bisa. adik-adik sekalian, sudah melanggar hukum lalu lintas. Tapi secara kebijakan, karena negara kita negara berkembang menuju kepada negara maju, menuju kepada Indonesia emas, itu dikasih kebijakan untuk anak-anak sekolah untuk mengendarai kendaraan roda 2 dan ataupun roda 4 untuk menuju ke sekolahnya. Karena apa? Karena pertimbangannya dari Dinas Pendidikan, MOU dengan kepolisian, mengingat geografis di negara kita berbeda-beda, enggak seperti di negara yang sudah maju. Ada tanjakan, ada penurunan, ada jarak dekat, ada jarak jauh. Makanya pertimbangan Pak Kepala dari kita Korlantas dengan Disdik pusat untuk di wilayah bagi anak-anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor, asalkan mentaati dan dia sadar berkendaraan, diperbolehkan Pak Kepala. Hanya titip pesan dari Bapak di saat berkendaraan, yang pertama harus sehat jasmani dan rohani dulu, yang kedua kuasai kendaraan yang dikendarai. Yang notabene-nya sekarang menggunakan motor metik ya? Motor ompong, nggak ada gigi kan metik tuh. Motor ompong gitu. Kuasai dulu kendaraannya, ya kuasai dulu. Motor yang dikendarai oleh saya ini jenisnya apa? Lihat di STNK-nya apakah sesuai dengan merek yang tertera di surat tanda nomor kendaraan atau beda merek. Ya. Terus kecepatannya berapa, cc-nya berapa, remnya sebelah mana, cara ngeremnya bagaimana. Terus kelengkapan kendaraannya. Ini salah satu dari tema kita, yaitu sadar berkendaraan. Sadar berkendaraan sama dengan sadar hukum. Ya. Karena ada hukum lalu lintasnya gitu deh. Ya. Tuh. Spionnya, sen kanan, sen kiri, bannya kempes atau tidak, remnya layak atau tidak gitu. Terus yang utama dan paling utama dalam berkendaraan apa coba? Bukan. Baca bismillah. Ya, baca bismillah dulu. Kalau simah, menurut undang-undang kita, mohon izin karena di umur 17 tahun, mengingat psikologinya sudah mantap, baru diperbolehkan. Kalau di bawah 17 tahun itu kebijakan, makanya tadi judulnya kebijakan, Pak Kepala. Kebijakan untuk mengendarai kendaraan sepeda motor. Ya. Jadi intinya tentang tema kesadaran hukum dan ketertiban ini kembali ke diri kita sendiri, khususnya adik-adik yang lagi menimba ilmu. Kalau di adik-adik di benak ini terbesit pertanyaan, siapakah saya ini, sedang di manakah saya ini, mau apa saya ini, apa tujuan saya ini? Oh, saya siswa sekolah SMP 3 yang saya inginkan. Mau apa? Mau nimba ilmu. Untuk apa? Untuk mengejar cita-cita saya. Setelah tercapai cita-cita saya, untuk meningkatkan harkat dan derajat martabat saya dan keluarga. Itu insya Allah. Kalau sudah ingat pertanyaan-pertanyaan di hati itu, adik-adik sekalian akan tercapai cita-citanya. Itu sekelumit tentang kesadaran hukum. Karena apa? Mohon izin Bapak Kepala, selayaknya kalau masalah kesadaran hukum, minimalnya kita waktu itu 2 jam 3 jam Pak Kepala. Jadi biar tahu tentang hukum-hukum yang ada di negara kita, hukum pidana segala macam. Yang terakhir, karena waktunya terbatas dan cuaca sudah mulai panas. Yang terakhir, kunci kesuksesan kalian, hemat Bapak, supaya kalian sukses nanti sampai ke jenjang cita-cita yang dicita-citakan, ada terobosan-terobosan dari Bapak yang intinya adalah adik-adik sekalian jangan nakal. Nakal di sini pengertiannya global, luas.
yang terdiri dari 5 huruf N A K A L. Kalian bisa menghindari huruf yang 5 itu, insya Allah tercapai cita-cita kalian. Yang pertama, N-nya ada yang tahu nggak? Yang harus kalian hindari. Apa? Narkotika. Ya. Tahu narkotika? Suka update nggak di Facebook atau di TikTok? Atau di berita? Seorang residivis narkotika yang bernama Freddy Budiman dieksekusi mati. Oh, narkotika ya? Apa itu narkotika? Ada yang tahu pengertian narkotika? Bapak kasih hadiah. 1 buah handphone Vivo terbaru, asli. Atau 1 ekor anak sapi di kandang Bapak ada. Hadiahnya. Narkotika. Narkotika secara global pengertian adalah zat adiktif. Ya, zat adiktif yang apabila dikonsumsi bisa membawa perubahan. Itu terdiri dari beberapa golongan. Nanti insya Allah Bapak minta waktu ke Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengertian lebih lanjut kalau ada waktu. Ya. Jadi yang pertama yang kalian harus hindari adalah N-nya itu narkotika. Ya. Yang kedua A-nya apa? Alkohol. Sangat sedih sekali jikalau Bapak sudah dengar apalagi update berita terbaru yang ada di Kalimantan. Itu salah satunya ada anak sekolah yang mengkonsumsi apa? Bukan. Berita terbaru. Yang sampai kayak orang gila tuh berenang di apa? Di aspal. Cubung. Ya, itu zat termasuk narkotika juga golongan 3 itu. Ya. Jadi yang pertama yang harus kalian hindari adik-adik sekalian, walaupun belum tahu jenisnya nanti cari tahu, tapi jangan sampai dikonsumsi, yaitu N, narkotika, kedua A, alkohol, ketiga K, kekerasan. Nah, kekerasan di sini rentan sekali dengan bully-membuli atau perundungan. Nggak boleh ya? Ada yang merundungan tiba-tiba ledek-ledekan. Apa sebut nama orang tuanya, nama bapaknya, nggak boleh. Ya, siapa coba yang pernah merasakan? Oke. Nah, yang sudah mah sudah, tapi jangan diulang. Ya, karena itu apa? Jangan dianggap main-main perundungan atau bully-membuli ini. Karena bisa menurunkan mentalitas, bisa membuat psikis seseorang, bisa jatuh, bisa membuat anak sekolah depresi akibat dari perundungan atau bully ya. Kembali ke yang tadi, N, A, K. K-nya itu kekerasan, bully-membuli. Yang keempatnya A. A ini sangat rentan sekali untuk menggugurkan cita-cita kalian. Yaitu asusila, perbuatan asusila. Tahu nggak asusila? Suatu perbuatan yang dilakukan di luar norma susila. Seperti pelecehan seksual. Toel-menoel, nggak boleh ya? Anak laki-laki ke anak perempuan nggak boleh. Anak perempuan pun nggak boleh toel-menoel ke anak laki-laki. Ya, itu masuk asusila, nanti bisa dilaporkan tentang undang-undang pertoelan. Ya, gitu. Yang terakhir, yang sangat rentan sekali, yang kemarin Polsek Ciawi tangani yaitu L, liar. N, narkotika, wajib dihindari. A, alkohol, nggak boleh dikonsumsi. K, kekerasan, nggak boleh dilakukan. A-nya asusila, seperti tadi, jurus toel-menoel, nggak boleh. Pelecehan. Yang terakhir L, liar. Liar ini memang di lingkup sekolah kita kembali ke tadi, sadar hukum, tertib hukum, ikuti tata tertib yang ada di sekolah. Tapi setelahnya keluar dari sekolah menjadi liar. Berangkat ke sekolah dengan knalpot biasa, breng. Pulang sekolah karena ada permasalahan apa? Tahu-tahu motor di grung, knalpot brong ya, grung. Nah, itu mengarah kepada perbuatan liar. Ya. Liar di sini sangat rentan sekali untuk tawuran. Bapak yakin dan percaya siswa SMP 3 ini walaupun baru kenal karena lihat mukanya soleh-soleh, tampan-tampan, cantik-cantik, bager-bager, ya insya Allah tidak akan terlibat dengan tawuran, ya, tidak akan terlibat dengan konten-konten tawuran, ya.
Itu yang kemarin ditangani Bapak Kepala Sekolah di Polsek Ciawi Gebang, itu gabungan dari anak sekolah mau bikin konten tawuran, Kuningan Timur dengan Kuningan Barat. Dibikin konten Pak. Tahu-tahu alhamdulillah mitra kita ada yang lapor ke Polsek. Ditangkap semuanya. Jumlah 21 orang. Yang lainnya pakai jurus 1000. Lari, motornya tinggalin. Yang penting selamat, akhirnya motornya diamankan. Itu akibat dari apa? Akibat tidak mengindahkan yang 5 huruf itu, yang terakhir liar. Jadi perbuatannya liar setelah keluar dari lingkungan sekolah ini. Masuk sekolah biasa lagi normal. Dan menurut cerita bapak gurunya, Pak ini anak baik, nggak pernah mangkir, nggak pernah apa-apa. Kenapa ikut tawuran? Ya ini Pak rumusnya, mungkin anak ini terbawa harus dalam medsos, tidak berbijak dalam medsos, terus sama orang tuanya mungkin dikasih fasilitas yang lebih, emang benar. Masuk, nah, itu yang liar. Akhirnya diselesaikan, nah seperti tadi berdasarkan kesadaran hukum, dikasih pengertian-pengertian tentang kesadaran hukum, dikasih sanksi administratif berupa surat pernyataan tidak akan mengulangi, alhamdulillah dipulangkan lagi supaya dia menuntut ilmu. Itu salah satu ceritanya. Mungkin orang bertanya, Pak itu sudah melanggar hukum, Pak itu sudah bikin konten melanggar undang-undang IT yang akan membuat kebencian. Tapi kenapa Pak dikeluarkan? Nah ini Bapak Kepala Sekolah. Hukum dilihat dari si kebijaksanaan. Di sisi lain dia sedang menimba ilmu. Di lain waktu dia melanggar hukum yang sangat meresahkan warga. Pertimbangannya lebih berat ke pendidikan. Kalau dia dimasukkan penjara, dihukum, diproses, putuslah pendidikannya, putuslah menimba ilmunya. Nah, makanya Polri di sini ngambil langkah kebijakan. Gimana caranya anak tersebut sadar, gimana caranya melanjutkan sekolahnya. Dan alhamdulillah dikasih sanksi apel tiap Senin dan Kamis ke Polsek. Gitu. Dan alhamdulillah sudah clear. Gitu. Baik, mungkin itu aja sekelumit ucapan dari Bapak atau penyuluhan tentang sadar hukum ini. Tidak terlalu mendetail karena mengingat waktu dan cuaca. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Ada? Kalau nggak ada, berarti kalian, saya yakin IQ-nya di atas rata-rata. Bapak yang bertanya, ada yang tahu singkatan dari nakal tadi? Cung. Angkat tangan. Baik, kalau gitu. N yang pertama apa? Sama-sama. Tika. A yang kedua. Alkohol. K yang ketiga. A yang keempat. L yang terakhir. Nah, insya Allah kalau kalian bisa menghindari 5 huruf itu, kalian bisa tercapai cita-cita sesuai dengan yang kalian inginkan. Amin. Bapak yakin dan percaya untuk kelas 7, 8, 9 yang sedang menimba ilmu di sini, yakin akan mentaati tata tertib dan aturan-aturan yang ada di sini. Mungkin itu aja, Bapak Kepala Sekolah mohon izin sekelumit tentang pencerahan kesadaran dan ketertiban hukum yang ada di kita. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayahanda Pak Kanit Binmas 1 dan Pak Kanit Binmas 2 yang telah memberikan pembinaan dan yang paling utama tadi memberikan motivasi seperti Ayahanda kita sendiri. Beri tepuk tangan untuk beliau dan insya Allah bertalian dengan tadi yang disampaikan Pak, alhamdulillah kami keluarga besar SMP 3 Ciawi Gebang bersyukur salah satu alumni kami 3 tahun yang lalu kemudian melanjutkan ke SMK 3 Kuningan, kemarin melehalisir untuk pendidikan kepolisian dan sekarang lulus dan tadi pagi subuh berangkat dari Polres Kuningan. Berikan tepuk tangan untuk Fikri Wijaya Ramadan. Mudah-mudahan akan muncul lagi
fikri-fikri yang lain, termasuk Amin, nanti amin, 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 anak-anak putri jadi polwan, polisi wanita. Amin ya robbal. Amin. Terima kasih Pak Kanit, dan berkenan barangkali rehat sejenak di ruang Pak Kepala Sekolah. Baik anak-anak sekalian, yang pertama disampaikan mulai Senin untuk jadwal petugas upacara sebelum nanti terbit jadwalnya diamanatkan kepada mulai dari kelas 9A untuk upacara bendera. Yang berikutnya setelah ini berkenan pengurus OSIS untuk bisa nanti berkeliling memukul infak, sementara tidak ditulis dulu. Yang berikutnya petugas beres-beres adalah kelas 9 putra. Nanti kelas 7 putra akan ada tugas lain, termasuk nanti insya Allah untuk kelas 8 dan kelas 7 jadwal P5 sekarang, utamanya kelas 7 nanti wali kelas Anda akan memasuki dulu untuk berkenalan, kemudian membentuk kepengurusan kelas dan lain sebagainya. Sementara kemudian berikutnya kelas 7 yang mau menitipkan keuangan untuk biaya personal silakan hubungi ke koperasi. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kelas 9 Ya, putra selesai sudah. silakan Jumat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti akan tayang di live-nya Putra Serpenti Channel. Sekian saya sebagai penyoting atau pengambil gambar di hari Jumat berkah tanggal 19 Juli 2024 melaporkan situasi dan kondisi Jumat berkah di hari Jumat tanggal 19 Juli 2024. Sekian laporan hari ini, pagi hari ini dari lapangan serbaguna atau lapangan multiguna tenis lapang SMP Negeri 3 Cirebang. Sekian dan terima kasih. Di akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.